Halo Fishmania, kita kali ini akan membahas tentang 4 trik untuk mencapai adaptasi keto yang lebih cepat. Ini akan dibahas di dalam video Dr. Eric Berg, ya, dimana bagi Anda yang ingin mengubah bahan bakar mesin sel tubuh kita, yaitu mitokondria kita, dari yang berbahan bakar glukosa atau gula menjadi lemak, itu disebut dengan adaptasi keto tadi, ya. Jadi adaptasi keto sebenarnya adalah perubahan transisi dari mitokondria kita, mesin sel kita, setiap sel kita di dalam tubuh kita, dari yang berbahan bakar gula menjadi lemak. Dan fase transisi ini akan membuat tubuh Anda memang menjadi tidak nyaman. Seperti halnya ibarat mesin mobil yang harus turun mesin dari yang berbahan bakar minyak bumi menjadi bahan bakar elektrik misalkan. Nah, tentu akan ada proses ini akan membuat tubuh kita tidak nyaman, ya. Dan trik ini yang akan mempercepat proses ini dan mempersingkat sebenarnya, supaya kita bisa mencapai ke adaptasi keto yang lebih cepat, ya. Bagi yang penasaran, silahkan simak terus video ini. Selamat datang di channel Miranet bersama saya Jo Pengapu, biasa dipanggil nama Jo, JP atau JP, yang biasa membahas tentang nutrisi, latihan, dan produk seputar fitness. Jadi, di dalam tubuh kita ada 37,2 triliun sel yang bergantung kepada namanya disebut dengan bahan bakar. Jadi di sel kita memiliki mesin dapur, mesin sel yang membutuhkan energi. Jadi yang kalau pada awalnya semua orang akan bergantung pada bahan bakar energi glukosa atau gula darah atau gula. Nah, masalahnya di dalam tubuh kita gula darah itu terbatas, hanya tersimpan di organ liver, organ hati, ya, dan otot kita. Dan ini jumlahnya terbatas, dan juga dari asupan makanan. Jadi bagi yang masih bergantung kepada bahan bakar gula darah ini akan mengalami namanya hipoglikemia, di mana pada saat kita harus menjaga gula darah ini, ya. Jadi kita harus makan terus setiap 3 jam, 2 jam, 3 jam, yang akhirnya membuat kita diperbudak sebenarnya, diperbudak atau kita harus makan terus. Wah, udah jam berapa nih, kita harus makan dulu nih, supaya tidak terasa lemes, gula darah tidak turun, ya, tidak terjadi namanya keliengan. Nah, tubuh kita sebenarnya memiliki 37,2 triliun sel, ya. Jadi setiap sel ini memiliki namanya mesin dapur, mesin yang membutuhkan energi. Mesin ini disebut dengan mitokondria. Jadi mitokondria ini membutuhkan energi yang bisa dengan gula ataupun bisa dengan lemak, ya. Jadi kebanyakan orang itu bergantung kepada bahan bakar gula. Ini akan membutuhkan asupan makanan terus-menerus untuk menjaga gula darah mereka. Jadi setiap 2-3 jam mereka harus makan terus, supaya tidak terjadi namanya efek yang disebut dengan hipoglikemia atau keliengan, atau pusing-pusing, bad mood, ya, atau brain fog, segala macam, ya. Jadi bahan bakar ini terbatas. Jadi kita harus, kalau bagi yang ingin bertransisi kepada bahan bakar lemak, yang dimana tubuh kita sebenarnya memiliki lebih dari 70.000 kalori, tanpa dengan adanya bantuan asupan dari luar sekalipun, dan ini akan membuat tubuh kita lebih efisien, energinya lebih berkualitas dan lebih jernih, dan kita bisa lebih mandiri, tidak harus makan setiap 3 jam lagi, ya. Kita tidak perlu bergantung kepada makanan yang harus kita masuk terus-menerus, ya. Inilah yang disebut dengan fase adaptasi keto tadi. Jadi Dr. Eric Berg ini akan menjelaskannya di dalam video ini, trik-trik yang akan mempercepat prosesnya ini, ya.
Jangan khawatir, video ini kita telah sematkan dengan teks bahasa Indonesia supaya Anda bisa mengerti karena video ini dalam bahasa Inggris. Okay guys, we want to talk about how to speed up this whole keto adaptation. Now what's happening is you're going from sugar fuel to fat fuel. Now let's look at what's happening deep inside the cells. Your body is running on sugar, okay, blood sugar. So it's dependent on mainly the stored sugar in your muscle and your liver, which you don't have a lot of, or the diet. So you have to constantly eat to keep the sugars up. So now what we want to do is dependent on the fat because we have a lot more fat than we do stored sugar. In fact, we have an average thin person has about 77,000 calories of stored fat. So this is a better quality of fuel. But in the transition phase, you might have a lowered blood sugar, okay? And this is where people get uncomfortable. So there's some tips that you can do. Number one, always combine keto with intermittent fasting at the same time. Don't do them separately. They're both powerful tools and strategies to drop insulin to speed up the process. Because if you do intermittent fasting with too much sugar, too much carb, you're going to prolong the agony and never get into ketosis, because to get into ketosis, you need to drop your carbs. Okay, but intermittent fasting works because you're not eating as frequent and you're going to drop insulin. So if you're just doing keto and you're doing multiple meals, realize every time you eat, you spike insulin, and again, it's going to take longer to get into this adaptation where your body has cellular machines that are burning fat full time. Okay, so you basically have to drop this way down to the point where your body is like looking for fuel. It can't find it, so it's going to go after the fat, and then it's going to probably, if you do this correctly, it'll be like 3 days, maybe 4 days, and then you'll be like 80% in ketosis. But sometimes it takes longer, which I'll cover in a second. But the point is, it'll happen like gradual. Now there's going to be a point where you're going to be between meals where you're really hungry, okay? So you have to differentiate a mild hunger, which you just push through, or intense hunger where it's like really severe, in which case we don't want to add more stress to your body. So don't suffer through that. Just add a small snack, which is only fat. Don't add protein. Add fat because protein will stimulate more insulin. Fat will stimulate a little insulin, but not as much as protein. Okay? The other thing is apple cider vinegar with lemon. Do a tablespoon and a tablespoon of lemon and some water. Take a straw so it doesn't bother your teeth. Sip it down. That will actually speed things up too. Electrolytes with large amounts of potassium and nutritional yeast also will speed things up because that heals the deeper root problem, which is insulin resistance. So basically in the transition phase, you're really dealing with a low blood sugar situation, and what's behind that is your body has not fully adapted. Semoga bermanfaat. Saya Joe Puafu bersama Binarnet. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh untuk menuju kemandirian energi yang berkelanjutan. Di Binarnet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam cerdas fitness, saya JP.